5, 4, 3, 2, 1. Shalom saudara, saya percaya bahwa saudara dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan dalam keadaan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup, hari ini kami kembali mendengarkan sabda Allah, karena setiap firman-Mu adalah perkataan Tuhan yang hidup, yang menguatkan, yang meneguhkan kami, bahkan menumbuhkan iman kami. Oleh karena itu, siapkan hati kami, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Roh Allah menuntun kami, memimpin kami, memberikan kami hikmat untuk mendengarkan dan untuk memahami setiap kebenaran firman-Mu, dan juga untuk melakukannya. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan, kami siap menghormati dan melakukan sabda Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saudara boleh membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Firman Allah berbunyi demikian. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Firman Tuhan hari ini temanya ialah menang atas pencobaan. Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya ayat ini ialah peringatan atau nasihat kepada kita, karena pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berguguran di padang gurun. Mereka mati di padang gurun. Kenapa? Karena mereka kalah terhadap pencobaan-pencobaan. Jadi sepanjang 40 tahun mereka berada di padang gurun, mereka, saudaraku, tidak banyak yang tidak masuk ke tanah Kanaan. Bahkan hanya 2 dari generasi pertama yang masuk di tanah Kanaan, yaitu Yosua dan Kaleb. Kemana yang lain? Mereka berguguran di padang gurun karena kalah terhadap pencobaan-pencobaan. Oleh karena itu firman Tuhan datang kepada kita hari ini, bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami oleh bangsa Israel bisa saja juga kita alami hari ini. Tetapi Alkitab berkata, Alkitab memberikan kita bagaimana cara menang atas pencobaan. Hari-hari ini dunia sedang mengalami pencobaan yang sangat berat, yaitu COVID-19, saudaraku. Seluruh dunia sedang bergumul untuk menang, bebas, keluar, dapat melewati pencobaan yang sedang mengguncang seluruh dunia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini Alkitab berkata, kita harus menang atas pencobaan. Apapun pencobaan kita, apapun masalah kita, apapun persoalan kita, apapun pergumulan kita, kita harus menang, saudaraku. Nah, melalui kebenaran firman Tuhan, bagaimana supaya kita menang? Atau kenapa kita harus menang terhadap pencobaan yang kita alami? Ada 3 alasan, saudaraku, bahwa kita harus menang atas pencobaan. Yang pertama, bahwa pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Alkitab tadi berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami, masalah-masalah yang kita alami, pergumulan-pergumulan yang kita alami, masalah-masalah yang sedang menerpa kehidupan kita, Alkitab berkata tidak melebihi kekuatan kita, tidak melebihi kemampuan kita. Kenapa? Karena pencobaan itu sifatnya biasa saja. Pencobaan biasa
Allah kita yang luar biasa. Untuk mengalahkan pencobaan, untuk menang terhadap masalah, persoalan, pencobaan hidup kita, tidak dikalahkan dengan kekuatan otot, tidak dikalahkan dengan kekuatan otak, tidak dikalahkan dengan kekuatan uang, tidak dikalahkan dengan kekuatan dunia ini. Tetapi pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah bisa dikalahkan dengan kekuatan yang bersumber daripada Tuhan. Rasul Paulus berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya saudara, bahwa pencobaan yang tidak melebihi kekuatan kita itu adalah kekuatan yang kita peroleh dari Tuhan, kemampuan yang kita peroleh dari Tuhan. Itulah yang sanggup mengalahkan pencobaan, masalah, pergumulan yang sedang kita hadapi. Kekuatan kita adalah bersumber dari iman. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4 berkata begini, bahwa inilah yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Kekuatan yang bersumber dari iman itulah yang bisa mengalahkan pencobaan-pencobaan yang kita alami. Kekuatan berikutnya adalah ada kekuatan doa. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya engkau jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kekuatan doa sanggup mengalahkan pencobaan. Jadi ketika saudara menghadapi pencobaan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan, menghadapi pergumulan yang begitu berat, jangan lari kepada manusia, jangan lari kepada dukun, jangan lari kepada siapapun, lari kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan, minta kemampuan dari Tuhan, mengatasi dan mengalahkan setiap pencobaan-pencobaan yang saudara alami. Saudaraku, kekuatan kita adalah ada kekuatan ucapan syukur. Ketika bangsa Israel menghadapi pencobaan, mereka bersungut-sungut. Ketika mereka menghadapi ada masalah air, mereka bersungut-sungut. Mereka menghadapi masalah makanan, ketika tidak ada makanan, mereka bersungut-sungut. Tidak ada ucapan syukur. Tetapi dengar baik, ketika kita menghadapi pencobaan yang sama hari-hari ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena kekuatan ucapan syukur itulah yang sanggup membuat kita menang terhadap setiap pencobaan, masalah yang kita hadapi. Ada kekuatan pengharapan, saudaraku. Walaupun kita berjalan seperti seakan-akan kita berjalan di padang gurun yang begitu gersang, di padang gurun yang begitu kering, di padang gurun yang begitu panas, penuh dengan penderitaan. Tetap optimis, tetap punya pengharapan. Jika Allah mengizinkan kita berjalan di padang gurun, dengar baik, Allah pasti memberikan kita sepatu yang kuat, kaki yang kuat untuk terus berjalan, terus berpengharapan. Karena dengar baik, ketika kita tetap optimis, maka di ujung sana ada pengharapan, ada pertolongan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Saudara dikasihi oleh Tuhan, itulah yang membuat kita menang terhadap pencobaan, yaitu karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Yang kedua, mengapa kita bisa menang atas pencobaan? Kenapa? Karena pada waktu kita dicobai, Allah tidak meninggalkan kita. Firman Allah tadi berkata bahwa Allah itu setia. Allah itu setia. Ketika kita dicobai, ketika kita ada di dalam masalah, ketika kita dalam pencobaan, persoalan, pergumulan hidup, dengar baik, Allah setia. Artinya Allah tidak membiarkan kita. Allah setia artinya Allah tidak meninggalkan kita. Allah setia artinya Allah berjalan bersama dengan kita. Allah setia artinya Allah mendampingi kita. Allah setia artinya Allah bersama-sama dengan kita. Pada waktu kita menghadapi berbagai tantangan, menghadapi berbagai macam persoalan, pergumulan di dalam dunia ini, baik masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masalah keuangan, masalah jodoh, masalah masa depan, masalah pekerjaan, masalah pelayanan, apapun dengar baik, Allah setia, tidak pernah meninggalkan kita,
tidak pernah membiarkan kita. Ia berjalan bersama-sama dengan kita. Apapun lembah yang kita lewati, apapun jalan yang kita lewati, berbagai tantangan persoalan, Ia tetap menyertai kita. Ia tetap mendampingi kita. Dan Ia sekali-sekali tidak membiarkan kita. Ia sekali-sekali tidak meninggalkan kita. Ia sekali-sekali tidak pernah melupakan kita. Sebab Dia Allah yang setia, terus dan terus menerus berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan dan mau tegaskan hari ini kepada saudara, ketika kau menghadapi pencobaan apapun, jangan merasa seorang diri. Jangan kau berkata, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jangan kau berkata, Tuhan, mengapa engkau menjauhkan diri daripadaku? Dengar baik, tidak seperti yang engkau katakan. Justru pada waktu kita menghadapi pergumulan yang berat, pada waktu kita menghadapi berbagai macam persoalan, justru Tuhan begitu dekat dengan kita. Karena Dia Allah yang setia, tetap bersama-sama dengan kita. Yakinkan diri saudara, bahwa apapun yang kau hadapi, Ia bersama dengan engkau. Yang ketiga saudara, mengapa kita bisa menang terhadap pencobaan? Karena yang ketiga, setiap pencobaan itu pasti ada jalan keluar. Dengar baik saudaraku, firman Allah tadi berkata bahwa pada waktu kita dicobai, Allah tidak membiarkan kita. Justru Ia memberikan kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan yang kita alami. Jadi dengar baik saudara dikasih oleh Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kita alami, pencobaan-pencobaan yang begitu berat, dengar baik. Setiap pencobaan, setiap masalah, setiap pergumulan, pasti ada jalan keluar. Amin saudaraku. Pasti ada solusi, katakan amin. Pasti ada penyelesaian. Artinya saudaraku, bahwa di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada jalan buntu, katakan amin. Di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak ada jalan yang tertutup. Di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak ada jalan yang diblokir. Di dalam Yesus Kristus Tuhan tidak ada jalan yang disegel. Justru di dalam Yesus Kristus Tuhan ada jalan keluar, ada solusi, ada penyelesaian terhadap setiap pencobaan, setiap masalah, setiap pergumulan yang sedang kita hadapi. Dengar baik saudaraku, hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan ada jalan-jalan yang dibukakan bagi kita, sehingga kita bisa keluar terhadap setiap masalah seberat apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Bahkan dengar baik, di dalam Tuhan Yesus Kristus sanggup membuat jalan di mana tidak ada jalan. Pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudaraku, mereka menghadapi jalan buntu. Artinya di depan mereka ada laut Teberau, di kiri kanan mereka ada padang gurun, di belakang mereka, saudaraku, ada tentara Firaun yang sedang mengejar mereka. Waktu mereka berseru kepada Tuhan, Tuhan bukakan jalan. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, Musa, angkatlah tongkatmu. Dan ketika dia mengangkat tongkatnya, maka laut Teberau terbelah menjadi dua. Artinya saudaraku, di mana tidak ada jalan menurut pikiran manusia, di mana tidak ada jalan keluar menurut pikiran manusia, justru di tempat itu Tuhan membuat jalan di mana tidak ada jalan. Sehingga saudaraku, kita tidak kecewa, kita tidak putus asa, kita tidak menyerah, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menyalahkan Tuhan, kita tidak mundur dari Tuhan. Kenapa? Karena setiap pencobaan yang kita hadapi pasti ada jalan keluar. Katakan amin saudaraku. Hari ini saudaraku, saya mau katakan kepada saudara, apapun pencobaan yang sedang engkau hadapi, apapun masalah yang sedang engkau hadapi, mungkin engkau sedang terbaring karena sakit, mungkin engkau kekurangan, mungkin engkau dalam berbagai persoalan-persoalan. Dengar baik, engkau harus menang terhadap pencobaan masalah yang engkau hadapi. Kenapa? Karena yang pertama, pencobaan yang engkau hadapi tidak melebihi kekuatan kita. Pencobaan-pencobaan kita hadapi tidak melampaui kemampuan kita. Dan pada waktu kita menghadapi pencobaan, Allah setia, tidak pernah meninggalkan kita. Dan ketika kita menghadapi pencobaan, setiap pencobaan-pencobaan itu
pasti ada jalan keluar. Doa saya hari ini, saudara diberkati Tuhan. Doa saya hari ini, saudara menang atas pencobaan saudara. Doa saya hari ini, bahwa saudara orang-orang yang lebih dari pemenang. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap umat-umatmu yang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan mereka berada dalam pencobaan, berada dalam masalah, berada dalam pergumulan yang berat, apa saja pergumulan, masalah, persoalan yang sedang mereka hadapi, dalam nama Yesus, Tuhan memberikan mereka kemenangan. Karena pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kami. Karena ketika kami dicoba, Allah setia tidak pernah meninggalkan kami. Dan setiap pencobaan yang kami alami, pasti ada jalan keluar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, umat-umatmu diberikan jalan keluar. Dan mereka akan menemukan jalan keluar itu dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.